dilakukan pengawasan rutin kebijakan bersama menjelang buka atau qoblal futur. Untuk itu mari bersama-sama menimba ilmu, mengkaji keislaman, mencari wawasan, memperluas wawasan keislaman kita, akidah kita, dan lain sebagainya. Untuk itu guru, warga BR, jamaah masjid Islam, monggo menghadiri masjid, mengikuti pengajian qoblal futur. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jamli ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa suhada wa sholihin wa ila aimatil mujtahidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali jamil malaikatil mukarramin sultanul arifin Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an sa'alana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jamil ustadina wa masyayikhina wa limuallimina kullu majma'in al-ahya'i minhum wal amwat wa ila abaina wa ummahatina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jamil ahlil qubur minal muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat kafa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruhi jami jamaatin masjid Baitul Islah hada. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i hajatina ya Allah ya qadiyal hajat ya fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni ya Sami ya Basir ya Rahman ya Rahim balligh maqasidana ya Allah sajib jami' hajatina ya Allah dunya hatta akhirah.
ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qail fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salatu wassalamu daimani mutalazzimaini qailaini ila habibina safiina qurratul a'yunina wa maulana Muhammadin alladzi qail man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Amma ba'du, hadratil kiram, para alim, para ulama, para bini sepuh, para sepuh, para masyayikh, para asatidz ingkang tansah kita dherekaken fatwa-fatwanipun, kita dherekaken sedaya nasihatipun. Kang kawula hormati segenap pengurus takmir Masjid Baitul Islah. Kang kawula hormati sedaya jamaah ingkang sampun rawuh teng majelis menika. Alhamdulillah, monggo kita sareng-sareng muji syukur dhateng ngersane Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillah rabbil alamin atas sedaya kenikmatan ingkang sampun diparingaken kita, khususipun nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani ugi rohani, sehingga kita saged kepanggih bulan suci Ramadan tahun menika. Mugi-mugi Allah tansah paring datang kita sedaya kesehatan sehingga saged ngelampahi siam Ramadan niki ngantos tuntas. Syukur-syukur kita saged kepanggih Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ugi salam tansah katur dateng ngersane Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampun ngaturaken datang kita sedaya setunggalipun hadis. Beliau matur man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Terus Rasulullah sapa wonge sing gelem poso Ramadan imanan kanthi bener-bener disertai keimanan, yakin dan percaya bahwa puasa ini adalah perintah dari Allah. Wahtisaban lan melakukan puasa Ramadan ikhlas semata-mata yang diharap ridho dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Insyaallah Allah pasti akan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Semoga apa yang dijanjikan oleh Rasulullah itu benar-benar bisa kita raih, bisa kita dapatkan. Kita keluar dari Ramadan nantinya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu kita, suci tanpa dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Baitul Islah yang dirahmati oleh Allah, kesempatan yang berbahagia ini sambil kita menunggu datangnya kebahagiaan kita yang pertama. Sebab kata Rasulullah, orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama bahagia saat berbuka puasa, dan yang kedua bahagia saat ketemu dengan Allah. Itu kebahagiaannya orang yang berpuasa. Jadi sebentar lagi kita akan menemukan kebahagiaan kita. Sambil kita menunggu detik-detik kebahagiaan menyapa kita, kita bareng-bareng belajar, bareng-bareng ngaji kitab Irsadul Ibad yang insya Allah akan disampaikan setiap hari Ahad. Kita berharap dengan mengkaji kitab Irsadul Ibad ini Allah menurunkan hidayah kepada kita. Allah senantiasa menunjukkan kita di jalan yang diridhoi, dan berkah kitab Irsadul Ibad ini kita mendapatkan petunjuk dan mendapatkan kebahagiaan tatkala kita di alam akhirat. Kemudian kita berkah kitab ini bisa mendapatkan keutamaan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ialah
mualif kitab Irsyadul Ibad ila Sabilur Rasyad Kyai Haji Misbah Mustafa. Allahumma ya Allah afa'ana bihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk bab yang pertama, di dalam muqaddimah kitab Irsyadul Ibad ila Thoriqur Rasyad kita diingatkan ada satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, As-Syekhani Bukhari wa Muslim, dari Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan an Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawaa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sebelum kita masuk pada bab yang pertama, di dalam muqaddimah kita diingatkan ada satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bersumber dari Umar bin Khattab. Rasulullah mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat, semua amal ibadah itu harus disertai niat. Fa innamal likulli imri'in ma nawaa, dan semua perkara itu tergantung niatnya. Barang siapa yang niatnya ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan karunia dari Allah, maka apa yang ia niatkan akan ia dapatkan. Tapi kalau yang niatnya itu lidunya yusibuha awim roatin fa hijratu ila ma hajara ilai. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka yang ia dapatkan ya apa yang ia niatkan, tidak akan mendapatkan ridho dari Allah. Ini pentingnya menjaga niat, pentingnya menata niat. Jangan sampai niat kita dalam menjalankan sesuatu itu melenceng, eman, apalagi yang dalam tanda kutip menurut pandangan kita itu perbuatan akhirat. Jangan sampai kemudian perbuatan atau amalia akhirat itu niatnya salah. Dalam riwayat yang lain dikatakan banyak amalia akhirat tapi karena niatnya salah, akhirnya tidak dihitung amal akhirat. Sebaliknya banyak amalia duniawi tapi karena niatnya benar maka dihitung amal akhirat. Jadi sekali lagi kita diingatkan untuk bisa menata niat kita. Jangan sampai niat kita salah. Contoh amal dunia, karena niatnya baik bisa menjadi amal akhirat. Bekerja itu amal dunia, kita mencari rezeki, sing kerjane nang kantor ya nang kantor, sing kerjane nang sawah ya nang sawah, sing kerjane nang pasar ya nang pasar. Itu seakan-akan amal duniawi, ngelek urusan dunia. Tapi karena niatnya bener, niatnya diniati karena semata-mata mengharap ridho Allah, maka amal dunia itu akhirnya menjadi amal akhirat. Bahkan ternyata bekerja kalau kita niati dengan niat yang benar bisa menghapus dosa-dosa kita. Dalam satu riwayat dikatakan barang siapa yang keluar rumah niatnya bekerja, yang sudah punya keluarga mencukupi kebutuhan anak dan istrinya, yang belum punya keluarga diniati untuk mencukupi kebutuhan orang tuanya dan dirinya sendiri, maka ia akan pulang di sore hari dengan keadaan suci, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dengan catatan satu niatnya yang benar, yang kedua tidak menghalalkan segala cara. Jadi jenengan nyambut gawe pegel oleh kerja, nek niate bener insyaallah dadi lillah, lelah panjenengan dadi lillah. Tapi nek niate bener-bener hanya semata-mata gelek rezeki, gelek dunya, ya sing oleh mek dunya tok.
Jenengan golek dhuwit ya oleh dhuwit. Niate mek ngumpul-ngumpul dunya ya oleh. Tapi tidak disertai dengan ridho Allah. Makanya sekali lagi mari kita tatah niat kita. Sampai-sampai kita ini diingatkan oleh Rasulullah, diajarkan sampai maem mawon iku ana dungane. Agar apa yang kita makan menjadi berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Supaya apa yang kita makan ini menjadi berkah. Menjadi kekuatan bagi kita untuk beribadah kepada Allah, menjadi obat tatkala kita sakit dan lain sebagainya. Misalnya ono wong kok gak dungo ketika makan ya wareg, sehat tapi mungkin tidak ada ridho Allah di dalamnya. Jadi semua amal duniawi kita kalau kita niati dengan niat yang benar, kemudian kita di dalam menjalankan pekerjaan duniawi tidak menghalalkan segala cara atau tidak melanggar syariat agama, insya Allah bisa menjadi amal akhirat. Sebaliknya, ada kalanya amal akhirat tapi karena niatnya salah akhirnya sia-sia. Sholat misalnya, sholat itu amal akhirat tapi gara-gara niatnya sungkan goro-goro ono mertuane, sungkan goro-goro dijak tonggone, sungkan goro-goro karo keluargane, sing biasane gak tau nang masjid goro-goro sungkan akhirnya budal nang masjid. Niate gak ngelek ridane Allah, ya gak oleh apa-apa. Salate ya mek oleh pegel tok, ndak oleh apa-apa. Dikhusuk-khusukno gara-gara ana mertuane nang mburi, ya akhirnya salate gak oleh apa-apa. Nggih. Sama halnya dengan puasa Ramadan yang hari ini kita lakukan. Kita jaga niatnya. Jangan sampai meleset niate. Sementing aku poso, sementing aku gak duwe utang, babah perkara ridho gak ridho Allah urusan mburi. Ditata niatnya, bismillah. Saya niat lillahi ta'ala. Wis gak niat sing liyane. Sing liyane insyaallah katut. Ya. Niki pentingnya jaga niat. Sekali lagi jaga niat kita, jangan sampai niat kita ini meleset dari yang diinginkan oleh Rasulullah, diinginkan oleh Allah. Semuanya kita niatkan lillahi ta'ala, hanya mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Niat yang lain boleh apa tidak? Boleh, tapi jangan ninggal niat ngelek ridhane Allah. Mungkin ada di antara kita yang niatnya karena tahu fadilah sedekah itu bisa mengobati sakit, fadilah sedekah itu bisa memperkaya, fadilah sedekah itu bisa menghilangkan musibah dan lain sebagainya. Wis nek ngono aku sedekah niat supaya diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih banyak, boleh. Aku niat sedekah muga-muga diadono saka balak musibah, boleh. Tapi jangan pernah ninggal niat muga-muga oleh ridhane Allah. Memang semuanya perlu proses. Dan manusia itu biasanya paling gampang melakukan sesuatu itu kalau ada iming-imingnya. Termasuk kita dalam ibadah ini terkadang mau disadari atau tidak disadari, niat kita itu kadang-kadang ngelakoni ibadah itu gara-gara kepingin mlebu surga. Boleh apa enggak kita sholat karena kepingin masuk surga? Boleh. Boleh apa enggak kita sholat ini karena takut neraka? Boleh. Karena perlu proses untuk mendapatkan ridho Allah, itu perlu proses. Kalau wali-wali Allah, para kekasih Allah, wes pokoknya aku sembahyang lillahi ta'ala, aku ibadah lillahi ta'ala, perkara engko aku dilebono Allah nangone neraka iku urusan mburi, sementing aku ngelek ridane Allah. Dadi wong nglakoni sik wedi neraka, nglakoni keapian sik arep-arep surga itu boleh. Tapi jangan kemudian kita ninggalkan niat ngelek ridane Allah, karena semuanya perlu proses. Makanya puasa Ramadan ini, karena kita juga tidak tahu apakah tahun depan kita masih ketemu Ramadan atau tidak, kita tidak tahu. Kita cuman berharap semoga Allah
Ketika malam nisfu Sa'ban kemarin kan kita diajak bareng-bareng ngelakoni peringatan malam nisfu Sa'ban, harapannya yang pertama panjang umur barokah. Tapi kita tidak pernah tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih ketemu atau tidak. Makanya mari Ramadan tahun ini kita maksimalkan. Kita berupaya semaksimal mungkin supaya Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Kita maksimalkan sebaik-baik mungkin bagaimana kita bisa mendapatkan keutamaan Ramadan di tahun ini. Bagaimana kita sukses Ramadan di tahun ini. Tentunya dengan tidak meninggalkan, kita berharap Ramadan tahun depan bisa ketemu. Jamaah yang kula hormati, Ramadan di tahun ini kita yakini bahwa kita bisa meraihnya. Tentu keyakinan itu tidak hanya kita tanamkan dalam hati, tapi juga kita wujudkan dengan melakukan amalia-amalia yang disarankan kepada kita, yang disunahkan kepada kita. Mari puasa kita kerjakan lahiriah batiniah. Tidak hanya tidak makan dan minum di siang hari, tidak hanya berhubungan badan dengan istri di siang hari, tapi juga kita jaga lesan kita, kita jaga batin kita, kita jaga penglihatan kita, pendengaran kita. Jangan sampai kemudian apa yang sudah kita inginkan sia-sia karena kita tidak bisa menjaga itu semua. Eman kalau kita tidak mendapatkan keutamaan Ramadan, sementara kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita ketemu. Bapak Ibu kang kula hormati, Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Dijanjeni kalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wong sing gelem poso Ramadan bener-bener iman, bener-bener yakin nanggone Allah, terus bener-bener ikhlas, akan diampuni dosanya oleh Allah. Ditambahi oleh para alim, para ulama, para kiai, ditambahi ndak hanya mendapatkan ampunan dari Allah, wong nek gelem poso Ramadan imanan wahtisaban akan mendapatkan kemuliaan yang tercantum dalam kalimat Ramadan itu sendiri. Ramadan itu ada huruf ro, mim, dot, ain, dan nun. Ini adalah rangkaian kemuliaan yang akan Allah berikan kepada mereka yang mau berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban. Yang pertama, dalam Ramadan ada huruf ro, artinya rahmah, kasih sayang Allah. Wong nek gelem poso Ramadan imanan wahtisaban akan disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah. Keutamaannya, kalau sudah mendapatkan cinta dan sayang Allah, maka apapun yang ia minta, bahkan yang tidak dia minta sekalipun, karena sayangnya Allah akan dikasih. Sampean percaya ndak percaya, nek gelem imanan wahtisaban gak kang kroso poso niku. Niki sayangnya Allah. Dadi gak kroso poso ni enak ngoten niku, nek poso niku enak. Masih panas, masih udan tuwer semisale jenengan nek imanan wahtisaban krana kasih sayangnya Allah penak ngelakoni poso. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf mim artinya maghfirah, ampunan dari Allah. Pasti tidak hanya Allah yang menjamin ini, bahkan Nabi kita pun juga ikut menjamin. Nek gelem poso imanan wahtisaban pasti semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Yang ketiga, dot niku artinya dia niku artinya cahaya. Wong sing gelem poso Ramadan imanan wahtisaban, lahiriah batiniahnya akan diliputi cahaya dari Allah Subhanahu wa taala.
Akan diturunkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga wong nek posone keterima niku mbenjang, nek ketemu Idul Fitri pasti akan berubah, akan berbeda. Wajahnya bisa jadi akan lebih menyenangkan ketika dilihat. Itu di dunia. Di akhirat karena sudah diliputi cahaya berkah Ramadan, Rasulullah Allah kelak di akhirat akan lebih mudah mengumpulkan. Oh iki wong sing biyen poso Ramadan. Oh iki sing gak poso Ramadan akan dikumpulkan oleh Allah. Setelah dikumpulkan oleh Allah akan dimasukkan dari jalan khusus bagi mereka yang mau berpuasa Ramadan. Jadi Allah ndak susah. Nek gelem poso Ramadan dikasih cahaya sebagai tanda kelak di akhirat bahwa ia adalah iminah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian ada alif. Artinya imanan. Wong sing gelem poso Ramadan imanan waktu saban akan semakin ditambah keimanannya oleh Allah. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas tentang keimanan. Wong nek wis ditanamkan keimanan oleh Allah, dianugerahi keimanan oleh Allah, imane wis mantep nanggone Allah, ngelakoni ibadah niku mboten abot. Setuwaya ibadah niku koyok-koyok niku wenteng. Sebab imane wis mantep nanggone Allah. Siji nglakoni ibadah gak abot. Nomor loro wong nek wis iman nanggone Allah diuji model napa mawon niku tenang, santai. Liyane ngersula wong nek wis iman nanggone Allah, mantep nanggone Allah gak gampang ngersula. Sing liyane kok nelongso wong nek wis iman nanggone Allah diatono teko nelongso. Bahkan kadang-kadang wong sing iman nanggone Allah niku nek ndelok wong susah niku bingung. Ndelok wong sedih niku bingung. Lapa kok bingung? Lapa kok susah? Wong kabeh wis dijamin Allah. Niku wong nek wis iman nanggone Allah mantep, nggak bakal ketemu susah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam hidupnya. Tidak memiliki rasa khawatir sedikit pun dalam hidupnya. Niki nek wis oleh tambahan anugerah iman saking Allah. Sing terakhir dalam kalimat Ramadan wonten huruf nun. Nun niku artine najah. Najah itu artine kesuksesan. Dadi wong sing gelem poso Ramadan imanan waktu saban insya Allah dijamin sukses oleh Allah. Sukses dalam segala hal. Uripe diparingi Allah sukses. Kerjaane insya Allah pun juga diparingi Allah sukses. Rumah tangga diparingi Allah sukses. Sing paling utama Ramadane diparingi sukses kalian Allah. Sehingga tatkala Idul Fitri memang benar-benar kembali fitrah. Ini yang kita raih. Jadi tujuan akhir Ramadan itu la'allakum tattaqun kata Allah, agar bisa menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang imanan waktu saban angsal anugerah yang terakhir ani huruf nun najah atau kesuksesan insya Allah gampang. Monggo sekali lagi kita tata niat kita maksimalkan ibadah puasa kita dengan tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga kita tahan lesan kita. Jangan sampai lesan kita ini menyakiti orang lain. Jangan sampai apa yang keluar dari lesan kita perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga mata kita, jangan sampai mata kita ini melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita jaga telinga kita, jangan sampai telinga kita ini mendengar sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita jaga hati kita, jangan sampai punya kerentek yang jelek, punya prasangka yang jelek kepada siapapun, apalagi sampai memiliki jelek prasangka kepada Allah. Insya Allah kalau kita bisa berpuasa lahiriah batiniah, maka apa yang Allah janjikan kepada kita, maka apa yang telah Allah janjikan kepada kita akan Allah berikan. Kalau misalnya setelah Ramadan kok ternyata apa yang dijanjikan Allah kepada kita tidak kita dapatkan, bukan salah Allah, salah kita. Berarti masih ada yang kurang dari diri kita. Selain itu semua kemudian tadarus
kita tingkatkan. Baca Al-Quran kita tambahi. Syukur-syukur minimal dalam 1 bulan ini bisa khatam sekali. Jangan sampai tidak khatam. Caranya kalau membuka Al-Quran itu supaya bisa khatam dalam 1 hari 1 juz. Al-Quran itu kalau di buku mushaf biasa itu 1 juz itu 10 lembar 9 sampai 10 lembar. Jadi nanti habis duhur itu 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, subuh 2 lembar, jangkep 1 juz. Nek mboten sempat. Nggih. Napa maneh di dalam Ramadan. Wonten setunggalipun hadis dikatakan sapa wonge sing mantun khatam Al-Qur'an terus ndonga niku 40.000 malaikat melok ngamini. Kira-kira nek arba'inah. Ada makalah lagi arba'inah. Arba'inah malak itu ikut ngamini. Kurang enak piye? Kan ngoten ya. Makanya monggo taraweh terus Ramadan lahiriah batiniah, insya Allah apa yang dijanjikan oleh Allah akan diijabah oleh Allah. Menawi ini yang sakit kalau aturakan kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kesempatan pada bab yang pertama tentang keimanan, apa yang kita harus gali, apa yang harus kita tingkatkan agar keimanan kita semakin bertambah, akan kita kaji di kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan doa. Kita berharap apa yang kita lakukan ini bisa menjadi tambahan ilmu yang manfaat, bisa menjadi tambahan bekal untuk kita kehidupan dunia bahkan sampai akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi fir lana wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abuhu laka bi ni'matika alayya wa abuhu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di tempat yang mulia ini kami meminta kepada Panjenengan ya Allah dengan segala kerendahan hati ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah, berilah kepada kami petunjuk-Mu ya Allah agar senantiasa di jalan yang Kau ridhoi. Berilah kepada kami kekuatan ya Allah, tambahan iman, tambahan takwa, tambah keyakinan kepada Panjenengan ya Allah. Ya Allah ampuni semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa teman-teman kami ya Allah. Hanya Engkau Dat yang memberi maaf. Ya Allah berilah kepada kami kesehatan lahiriah batiniah, kekuatan kepada kami ya Allah untuk bisa menjalankan puasa Ramadan ini penuh dalam 1 bulan ya Allah tanpa ada gangguan apapun. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk-Mu ya Allah agar kami bisa menjalankan puasa ini semaksimal mungkin, bisa meraih ridho-Mu, bisa meraih kemuliaan yang telah Engkau janjikan. Ya Allah berilah kepada kami ya Allah kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas kami ya Allah. Ya Allah jadikanlah kepada kami ya Allah keluarga kami keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak kami ya Allah anak yang soleh dan solihah. Ya Allah berilah kepada kami ya Allah nantinya tatkala kembali kepadamu ya Allah, akhir dari kalam kita ya Allah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan akhir dari kehidupan kami ya Allah husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairu khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufik wal hidayah wa biridho wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.